Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa kembali di live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris di sore hari ini. Hari Senin seperti biasa ya rutin. Dan program ini juga diasuh oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah taala, dan saat ini Ustadz berada di kediamannya di daerah Jakarta Timur dan saya berada di Jakarta Pusat. Semoga kita di sini bisa mengantisipasi, mengobong dari apa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi di Fatwa TV ya. Dan kami juga menunggu teleponnya bagi mereka yang tergabung di radio Ikatan Radio Artvisi ya, Ikatan Radio Islam Indonesia. Nah, kami tunggu teleponnya di 021 212 32 333, dan juga bagi pemirsa-pemirsa setia yang di Pulau Sumatera ya, di pulau dimanapun Anda berada, kita tunggu teleponnya ya. Sekarang kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pongki. Gimana Ustadz kabarnya antum, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah sudah bertemu lagi kita di Skype kali ini ya, di live interaktif di sore hari ini, dan insya Allah ini adalah pertemuan yang ketiga di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Dan sepertinya yang keempat kita libur dulu Ustadz, karena kan beberapa teman dan jamaah juga ada yang itikaf ya, supaya mereka dapat berkonsentrasi. Dan ini insya Allah ini yang pertemuan yang di bulan Ramadan 1443 Hijriah yang terakhir yang disebut bertiga. Semoga kita dapat dipertemuan kembali di Ramadan 1444 ya Ustaz. Amin. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, kami masih tunggu ya teleponnya, kami nantikan. Dan sebelum itu kita minta nasihat dulu kepada Ustaz Nizar. Ustaz Nizar, kami di sini meminta nasihat Ustaz di pertengahan Ramadan di hari ke-16 apa ya ini, 16 atau 15 ini. Nah, ini semakin seru Ustadz. Ramadannya semakin seru, dan teman-teman di kompleks-kompleks di sekitar rumah dan juga di berita yang sudah mulai ramai Ustadz, ketika setelah tarawih hingga menjelang sahur. Kegiatannya itu sayang sekali Ustadz, diisi dengan kegiatan yang kurang baik Ustadz. Yang didapat di berita yang sudah tersebar itu di Bekasi, Ustadz, ada tawuran Ustadz, tawuran remaja ya. Terus kemudian dan pihak Bupati juga sudah mengantisipasi. Terus kemudian di Depok Ustadz ada perang sarung Ustadz. Perang sarung di Depok. Terus kemudian kalau dulu perang sarung hanya untuk di sekitar masjid, tapi sekarang berlanjut ke perang yang agak serius ini, masuk ke ranah ke kriminalitas. Terus di Pekanbaru balap liar Ustadz. Nah, minta nasihatnya Ustadz, bagaimana seharusnya pihak orang tua dan teman-teman adik-adik ini dalam mengisi, terutama sudah menjelang lebaran, mungkin pikirnya udah dekat lebaran nih, udah dikit lagi hura-hura gitu. Mohon nasihatnya Ustadz untuk kita semua di sini. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fi, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan iman pada kita semuanya. Fenomena yang disebutkan itu semua sebetulnya lahir dari sebuah budaya yang ada di lingkungan sebetulnya. Yeah. Yang mencerminkan bahwa selama ini pendidikan yang berbasis syariah Islamiyah, yang berbasis Islam, pendidikan yang kembali kepada Al-Quran, pendidikan yang kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW itu sangatlah minim. Yeah. Pendidikan Islam hanya sebatas formalitas yang ada dalam sebuah struktur kurikulum saja. Harusnya ini menjadi sebuah introspeksi buat kita sebagai para pendidik dan sebagai
pemilik lembaga pendidikan, ternyata kepandaian seseorang dalam dunia sains, teknologi, matematika, sosial, dan kreativitas seseorang dalam perkara dunia ternyata tidak menjadi sebuah jaminan akan indahnya perilaku dan sikap yang muncul dari diri mereka. Ternyata sikap dan perilaku yang baik, yang indah, itu pasti muncul dari sebuah konsep yang indah, konsep yang mulia, yaitu Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini, sebuah keharusan bagi sebuah lembaga pendidikan untuk menanamkan pendidikan berbasis Al-Quran dan sunnah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang sudah terbukti keberhasilannya dalam melahirkan generasi-generasi yang berkepribadian mulia. Ini satu. Yang kedua, ini juga tanggung jawab orang tua, di mana orang tua tidak bisa melepas pendidikan anak hanya kepada sekolah, tetapi pendidikan itu adalah suri tauladan yang baik. Orang tua harus memberikan suri tauladan yang baik dan menanamkan yang baik akan nilai dan kepribadi Islami, berakhlak mulia dan ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita ditanya anak-anak yang remaja yang seperti itu, tentu pertanyaan sederhana, orang tuanya kemana ya? Inilah sebuah tanggung jawab besar, gitu ya. Anaknya kemana? Gitu. Karena orang tuanya kemana ini perginya? Ini tanggung jawab yang besar bahwa orang tuanya bukan sekedar memberikan kandang, pangan, papan, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah menanamkan akidah, menanamkan akhlak, dan itu contoh keseharian dari pihak orang tua itu sendiri. Inilah yang akan melahirkan sebuah masyarakat dan remaja yang berkepribadian mulia. Sekolah memberikan penanaman kurikulum yang baik, kemudian orang tua mencontohkan dengan contoh yang mulia berdasarkan Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka dengan izin Allah akan lahir remaja-remaja yang baiklah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan mereka tidak bisa menunjukkan perilaku yang baik, maka di bulan Ramadan pun mereka akan sulit untuk menunjukkan itu. Karena manusia itu lahir dari kebiasaan. Manusia itu tumbuh dari kebiasaan. Jadi untuk itu, marilah kita sebagai orang tua, ya, sebagai sekolah, sebagai lembaga pendidikan, sebagai masjid, ya, kita kembali kepada konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melahirkan generasi-generasi yang mulia, yaitu mendidik mereka berpijak dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum. Semoga kita sama-sama di sini dan teman-teman yang menyaksikan acara ini semua bisa mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar ya. Barakallahu fikum Ustaz. Bisakah kita mulai dari pertanyaan pertama nih Ustaz? Ya, betul. Alhamdulillah, bismillah. Dari Wisnu Ari di Jakarta Timur bertanya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nizar. Saya ingin menanyakan mengenai hukum waris terkait harta peninggalan ayah saya. Beliau telah meninggal dunia rahimahullah tahun 2008. Pada saat meninggal, beliau meninggalkan pertama istri pertama dalam kurung dengan 6 orang anak, 4 laki-laki, 2 perempuan. Lantas istri kedua dengan 1 orang anak perempuan. Nah, saat ini kami ingin menjual salah satu harta ayah, di mana yang akan membeli adalah 1 dari anak laki-laki di atas itu. Nah, bagaimana ya perhitungannya? Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih tadi kepada penanya Ya, yang menanyakan harta
peninggalan dari orang tuanya ayahnya, Iya. yaitu Mas Wisnu Ari. ya, Wisnu Ari. Ari. Iya. Berkaitan dengan peninggalan ayahnya, di mana sang ayah meninggalkan satu orang istri, ya. Kemudian berarti beliau meninggalkan 7 orang anak, ya. Iya. 6 dari istri pertama dan 1 dari istri yang kedua, yaitu perempuan. Iya. Jadi perempuannya ada berapa berarti? Jadi 3, 2 dari yang pertama, istri kedua cuma ada saja, perempuannya 3, laki-lakinya 4. Ya, perempuannya 3, laki-lakinya 4. Ya. Berarti laki-laki 4, perempuan 3, 7 orang. Iya. Kemudian rumah dibeli oleh salah satu dari anak laki-laki. Iya. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya adalah semua anak-anak itu adalah anak-anak dari ayahnya, baik dari istri pertama maupun dari istri yang kedua. Tidak boleh Mas Ari dan saudara-saudara membedakan antara anak ayah dari istri pertama dengan anak ayah dari istri yang kedua. Ya, tidak boleh. Iya. Haram hukumnya. Karena anak perempuan ini juga anaknya ayah. Ya. Iya. Karena kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena di masyarakat kerap kali dibedakan. Seolah-olah anak ayah yang dari istri pertama itu anak yang tidak diakui oleh mereka. Seolah-olah mereka mengatakan ini harta ayah yang diperoleh sebelum menikah dengan ibunya dia. Iya. Jadi dia nggak berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Tentu ini ucapan yang batil, ya, ucapan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ini nggak benar ini. Nanti akan memakan harta orang lain secara kezaliman. Jadi mereka semua adalah anaknya ayah Anda. Iya. Baik dari istri yang pertama maupun dari istri yang kedua, dan tidak boleh dibeda-bedakan. Semua memiliki kedudukan yang sama dan memiliki porsi yang sama. Lalu bagaimana perhitungannya? Istri mendapatkan 1/8, lalu sisanya 7/8 itu dibagi kepada 7 anak. Iya. Ya, 7/8 dibagi kepada 7 anak. Iya. Anak laki-laki masing-masing dapat 2 bagian, dan anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 bagian. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Lantas bagaimana dengan rumah yang dibeli anaknya salah satu laki-laki itu, Ustaz? Nggak ada masalah, Nggak itu apa-apa ya? murni jual beli. Nggak apa-apa, Oh, gitu itu ya. murni jual beli. Tidak ada sangkut paut dengan masalah warisan. Jadi yang membeli pun nanti juga dapat bagian ya, Ustaz ya? Yang membeli juga dapat bagian? Ya, tentu. Tetap ya? Oh, Tentu. iya. Jadi Ya, harga yang membeli, Iya. Berarti harga murahnya Ya. jadi lebih murah dong, Ustaz? ya masalah harga murah atau harga standar atau apa, itu kan kembali kepada kesepakatan di antara mereka, Oh, iya. antara penjual dengan pembeli. Iya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Ini murni masalah jual beli. Iya. Barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah, ini sepertinya sudah ada telepon masuk. Coba kita nantikan nih, sudah bisa kita layani? Baik. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, dengan Bapak Fadli di Aceh, Pak. Bapak Fadli di Aceh. Iya. Silakan Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Silakan Pak Fadli di Aceh. kami punya 6 saudara Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya. Mbak, lanjut. 3 perempuan, 3 laki-laki. Tadi yang kakak yang perempuan sudah duluan meninggal, Pak. Bisa kira-kira kalau memang hak warisnya dibagikan untuk kakak yang meninggal, Pak? Tidak bisa Pak, karena meninggal duluan. Ukur warisannya buat dia. Gugur, Pak ya? Iya. Gugur, iya. Lanjut, silakan. Kalau memang kesepakatan ibu, Bapak Ustaz, Kenapa Pak? ibu menyampaikan begitu, Oh, itu keinginan ibu gitu ya. ya.
Artinya nggak bisa, Pak. Karena yang bersangkutan sudah wafat lebih dulu. Kalau mau dikasih, maka sifatnya bukan warisan, tapi sebagai hibah dari para ahli waris. Ya. Jadi kalau dibagikan menurut apa yang perempuan masih hidup tidak bisa, Pak ya? Tidak bisa, Pak Ustaz ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dibagi sebagai warisan tidak bisa, Pak. Tapi warisannya dibagi dulu kepada 5 orang. Iya. Karena memang ahli warisnya 5 orang. Setelah dibagi kepada 5 orang, Ya. nah setelah itu 5 orang ini boleh menghibahkan, memberikan hibah kepada saudara perempuannya yang sudah wafat, yaitu kepada anak-anaknya. Menghibahkan, gitu, memberikan hibah kepada ponakan-ponakan mereka ini. Ya itu boleh, Pak, tidak ada masalah. Ya, tapi yang tidak boleh warisan, Pak ya? Diwaris, Pak ya? Ustaz ya? Iya, Pak. Gimana Bapak Fadli? Ya, cukup. Terima kasih banyak. Barakallahu Assalamualaikum fikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi begitu Ustaz ya. Jadi dibagikan dulu sesuai ketentuan ya. Nanti ada berkumpul mereka masing-masing patukan untuk belikan biaya sekolah atau biayakan rumah atau bagaimana untuk yang saudara yang sudah meninggal itu ya Ustaz ya. Iya, iya. Begitu ya Bapak Fadli, semoga bisa diselesaikan ya situasi di keluarga Bapak Fadli, semoga berkah ya harta yang dibagikan secara warisan tersebut ya. Barakallahu fikum. Berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Lisa Ustadz di Jakarta Selatan bertanya seperti ini. Ibu Lisa di Jakarta Selatan bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nizar. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Izin bertanya, ayah saya saat ini murtad dan sudah mengatakan ingin dikuburkan dengan cara non muslim. Lantas bagaimana kewajiban saya ini Ustadz? Lalu Gimana? Coba minta diulang. Izin bertanya Ustadz, saat ini ayah saya saat ini murtad. Ayah saya saat ini murtad dan sudah mengatakan ingin dikuburkan dengan cara non muslim. Bagaimana kewajiban saya Ustadz? Itu satu. Kedua, lalu yang kedua adalah terkait warisan. Ayah saya memiliki anak laki-laki dari mantan istri pertama, lalu dari istri saat ini, dalam kurung ibu saya muslim. Nah begitu. Nah, hanya saya seorang, nah yang istri kedua ini, nah anaknya. Apakah berlaku pembagian secara Islam? Jazakallahu khairan. Ya, ini ranahnya sudah ranah beda agama ya. Iya. Kalau ranah sudah beda agama, maka jawabannya lakum dinukum waliyadin. Ya. Ya. Tidak boleh dia dimakamkan secara Islam, tidak boleh karena dia sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Ya. Ya tidak boleh dimakamkan secara Islam, tapi dia silahkan diurusi sendiri oleh komunitas gerejanya sana. Iya. Ya, kalau dia Nasrani. Kemudian yang kedua, ketika dia meninggal dalam kondisi murtad, maka tidak ada saling waris mewarisi. Karena karena ada penghalangnya, yaitu beda agama. Ya, tidak ada waris mewarisi sama sekali. Sama sekali Ustaz ya. Tidak ada waris mewarisi, artinya anaknya tidak berhak atas harta yang dimiliki oleh ayahnya sebagai warisan. Tidak berhak sama sekali. Oh. Karena beda agama. Yeah. Ya, anaknya Islam, istrinya juga Islam. Yeah. Ya, berarti nggak berhak sama sekali atas hartanya itu. Ya, sebetulnya dengan murtadnya sang ayah, pernikahan ayahnya dengan istrinya ini, bapak ini dengan istrinya otomatis putus, otomatis tidak ada hubungan suami istri lagi karena ada penghalang pemutus, yaitu si suami ini sudah murtad, sehingga pernikahannya sudah tidak sah lagi. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi
Jadi yang bertanya ini Ibu Lisa ini ada adik Lisa ini yang dari istri kedua ini tidak mendapatkan sesuatu ya Ustaz ya, tidak saling berwarisi ya, diwarisi ya Ustaz ya. Iya, Iya. kamu sudah beda agama. Iya. Kecuali Agama, ada Iya, urus iya. mewaris. kecuali mungkin untuk anak yang agamanya seagama dengan bapaknya ya, begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Dan ini untuk sudah ada penelpon teman-teman. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Umu Yodi di Pekanbaru ya, Bu. Iya benar. Silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Kuku. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita punya tabungan karena diberi oleh keluarga almarhum suami untuk merawat anak hingga anak sekolah sampai kuliah, apakah dikeluarkan zakatnya? Sementara istrinya tidak bekerja. Mohon diulangi Ibu. Ini bagaimana kalau kita punya tabungan karena diberikan oleh keluarga almarhum suami gunanya untuk merawat anak dan sekolah anak sampai kuliah. Apakah uang yang diberikan itu dikeluarkan zakatnya? Sementara istrinya tidak bekerja. Paham ya Ustaz? Iya. Ya, paham. Berikut ada lagi Ibu. Yang kedua Ustaz, begini. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya meninggal dunia 3,5 tahun yang lalu. Meninggalkan seorang istri yang tidak bekerja dan 3 orang anak yang masih kecil. Saat anak saya meninggal, yang ingin saya tanyakan, apakah benar tindakan kami sekarang ini lebih mementingkan urusan cucu ketimbang bersedekah di tempat lain, mengingat suami saya hanya pensiunan. Jadi ini masalahnya tidak ada sangkut paut dengan masalah waris. Enggak Ustaz, maksudnya apakah benar tindakannya enggak bersedekah karena dia ngurusin cucu dari almarhum anaknya? Iya. Uang sedekahnya dari mana? Sedekahnya dari kakeknya pensiunan Ustaz. Jadi maksudnya kakeknya pensiunan, kemudian ngurusin cucu, kemudian dia sedekah dari uang pensiunannya gitu. Iya, apakah benar tindakannya Ustaz gitu? Ya. Itu aja ya. Ya, barakallahu fiikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon Umu Yodi. Iya. Fadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'd. Sebetulnya dua permasalahan ini tidak ada sangkut paut dengan masalah waris yang menjadi bahasan kita di sore hari ini ya. Iya. Apakah uang yang diberikan oleh keluarga untuk pendidikan anak ini terkena zakat? Ya tentu jika keluarga memberikan uang ini secara utuh, ya sekaligus segelondong gini, ini pokoknya biaya pendidikan sampai kuliah. Ya, lalu uang itu ditaruh di rekening, di tabungan. Nah, kita lihat apakah uang yang di tabungan ini sudah sampai batasan nisab, yaitu batas minimal terkena zakat, yaitu 45 gram emas, senilai 45 gram emas, dan sudah berjalan 1 haul. Jika iya, maka di uang itu terkena zakat. Ya, tentu uang itu tidak diragukan lagi bahwa uang itu uang yang terkena zakat yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian yang kedua, masalah sedekah. Ya, sedekah sah-sah aja, bahkan itu amalan yang mulia. Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Ya, silahkan Anda bersedekah selama harta itu menjadi milik pribadinya dia. Tapi kalau harta bukan milik dia, titipan miliknya orang, ya tidak boleh dia sedekahkan karena memang bukan milik dirinya. Ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah.
Semoga Mu Yodi bisa paham ya, dan pemirsa bisa, jika memang ada sedikit serupa pertanyaannya, mungkin bisa diambil pelajaran dari situ. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kemudian ini ada penelpon baru, coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Rizka di Bogor, betul? Iya, betul. Silakan Umu Rizka. Iya. Saya mau bertanya Ustadz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya punya om ya. Jadi om saya itu meninggal pada tahun 2000. Nah, kemudian meninggalkan istri dan 1 orang anak. Akan tetapi pada saat itu memang warisan belum terbagi karena memang kita belum tahu ya warisan itu harus dibagi. Kemudian menyusul sekitar tahun 2005 istrinya meninggal. Dan akhirnya hanya tinggal anaknya saja. Akhirnya anaknya itu, anak tunggalnya meninggal juga sekitar tahun 2019. Ya, lanjut. Kemudian kita cari saudara-saudara dari ayahnya, itu ternyata anak tunggal, tidak punya siapa-siapa. Jadi dari dulunya itu memang dia tunggal. Kakeknya, pamannya, omnya itu sudah tidak ada. Nah itu untuk pembagian warisannya bagaimana ya Pak Ustadz ya? Maaf Ibu. Anaknya ada berapa Ibu? Anaknya hanya 1 dan meninggal tahun 2019. Laki-laki atau perempuan Ibu? Laki-laki perempuan? Perempuan Ibu. Laki-laki. Oh. Anaknya laki-laki? Iya. Oke. Anaknya laki-laki ini waktu meninggal sudah berkeluarga Ibu? Belum berkeluarga. Iya, anaknya laki. Belum. Anaknya laki-laki belum berkeluarga? Iya, betul, belum berkeluarga. Terus siapa namanya? Ayahnya ini? Ya, omnya. Ayahnya? Ya. Anak tunggal dari keluarganya juga? Ya, anak tunggal dari keluarga. Saya telusuri pamannya tidak ada, sudah tidak ada semuanya gitu. Dia memang anak tunggal. Istilahnya sebatang kara gitu, Pak Ustadz. Oh gitu. Ibunya yang meninggal di 2005 ini? Iya. Punya saudara? Ada. Jadi ibunya itu ada bersaudara, ada 5 bersaudara. 5. Apa saja? Laki perempuan berapa? Lakinya 2, perempuannya 3. Lakinya 2, perempuannya 3. Iya. Laki 2, perempuan 3. Okay. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Ibu Umu Rizka, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab Ustadz Nizar ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, fadhal Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ini rumit ini masalahnya ini. Iya Ustadz, terlambat bagi jadi ribet. Ya, Mas Pongki mic-nya kayaknya nggak deket itu dengan mulutnya, sehingga suaranya hilang-hilang. Iya, barakallahu fiik. Nah, ini insya Allah udah. Nah, begini suaranya terang ini baru Mas Pongki. Siap. Kayaknya harus baikan sama mic-nya ini Mas Pongki. Jangan malam. Udah waktu deket buka soalnya saat udah agak lemes-lemes sedikit gitu. Barakallahu fiikum Ustaz. Jadi ahli waris dari si ayah ini siapa? Nah, ahli warisnya ya tetap 2, yaitu istri sama anak laki. Iya. Terus gimana dong dia udah meninggal nih? Ahli warisnya adalah istri sama anak lakinya. Iya. Jadi istrinya tetap dapat 1/8. Nah. Kemudian sisanya 7/8 diberikan semua kepada anak laki-lakinya. Nah, sekarang istrinya sudah wafat.
berarti hak istrinya ya diberikan kepada Saudara. hak istri diberikan kepada saudara kandungnya. Ya, yang laki apa yang perempuan, Ustaz? Saudara kandung laki dan perempuan. Oh, dapat dua-duanya. Iya, ya. Tadi ada 3 laki sama berapa? Dua laki, terbalik. 3 perempuan, 2 laki. Betul. Ya. Nah, jadi haknya si istri 1/8 Nah, diberikan kepada saudara kandungnya. ya. Oke. Ya, Nah, sekarang yang jadi masalah pelik di sini adalah si anak. warisan dari anak laki-lakinya. Iya. Warisan dari anak laki-lakinya ini besar karena sisanya diambil semua sama dia. Iya. Sisa dari 1/8. Iya. Kalau dia menikah, Nah, berarti selesai masalahnya. nah, Artinya haknya dia turun kepada istri dan anaknya. iya. Tapi belum Ya. nikah. Karena dia belum menikah, dan saya cari tadi kok tidak ada dzawul arham. Ashabul furud tidak ada. Iya. Ashabul furud tidak ada. Ya, yaitu umpama sepupu tidak ada, sepupu tidak punya. Iya. Sepupu dari pihak ayah ya tidak ada. Tunggal ayahnya. Ya tunggal semuanya ini. Iya, Ya, terus anak dia tidak berarti lari warisannya kepada dzawul arham. dari saudara ibu. Dzawul arham itu saudara dari jalur ibu. Oh, gitu ya. Bisa juga ya berarti ya. Oh, Masya Allah. Bisa. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa. Hmm. Jadi larinya kepada dzawul arham. Ya. Dzawul arham itu saudara keluarga dari jalur ibu. Wa ulul arhami, dalilnya apa? Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dari ulul arham rahim, keluarga-keluarga yang dari jalur ibu satu sama lain itu mereka berhak untuk mendapatkan itu. Masya Allah. Ya. Tapi yang laki apa perempuan, Ustaz? Dari sini dzawul arhamnya kembali lagi kepada siapa yang tersisa adalah saudara ibunya. Iya, 2 laki 3 perempuan. Iya, jadi kembali lagi ke dia warisannya. Wallahu a'lam. Yang dari anak laki-laki ini, si anak ini yang 2019 meninggal ini, dibagikan ke yang laki saja apa perempuan saja atau semuanya? Sama, laki perempuan. Oh gitu, berarti ya utuh ya buat keluarga ibu semua. Utuh. Keluarga ibu. Ya, pembagiannya 2. Yang satu masuknya sebagai ashabul furud, Oh ya, sebagai al-fard, ya, saudara kandung dari pihak ayah. ya, Kalau dari jalur anak laki masuknya sebagai dzawul arham. ya. Dari jalur ibu. Satu masuk dari jalur laki, satu masuk dari jalur ibu. Iya, begitu ya. Ya, pembagian 2, 1 ya, 2, iya, laki-laki 2, 1. Oh, barakallahu fikum, Ustaz. Seperti itu ya pembagiannya, Masya Allah. Berturut-turut meninggalnya. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban antum. Ini sepertinya kami belum terima telepon, maka kita sambung dari website ini. Berikutnya pertanyaan dari Denti Irma Hardianti di Jakarta Timur, DKI. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Oh, Afan, ini beda, bukan Afan. Ini ada kurang pertanyaannya, makanya kami tidak bisa bacakan. Berikutnya pertanyaan dari Tatan Sopandi di Cianjur, Jawa Barat. Tatan Sopandi Cianjur bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Semoga Allah dan memberikan keluarga Ustadz dan kaum muslimin dalam lindungan Allah. Ustadz, ana mau bertanya, ayah ana meninggal 7 tahun lalu dan warisan belum dibagikan. Tetapi ayah pernah bilang kalau anak dari istri yang dulu jangan dikasih jangan dikasih warisan karena ayah nikah sama ibu kamu diusir dari sana dan ayah cuma bawa baju yang dipakai dan harta ayah semuanya enggak dibawa. Apakah anak dan istri yang dulu mendapatkan harta warisannya ya Ustadz? Begitu katanya.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Kalau istri yang dulu kan berarti jatuhnya sudah putus ya, sudah bercerai sepertinya. Kalau saya membaca dari pertanyaan itu, Iya. ya berarti status dengan istri yang pertama udah cerai. Iya. Apakah anak dari istri yang pertama itu sekarang tinggal anak dari istri yang pertama. Iya. Ya. Kemudian si ayah berpesan bahwa harta warisannya tidak boleh dibagi kepada anak dari istri yang pertamanya. Iya. Ya, tentu anak dari istri yang pertama adalah anaknya dia yang sah, apapun yang terjadi. Iya. Apapun yang terjadi. Sehingga wasiat dari sang ayah itu tidak boleh dilakukan. Iya. Jadi wasiat dari sang ayah itu tidak boleh dilakukan, sama sekali nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena wasiatnya itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran. Karena dia menghalangi apa yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Iya. Menghalangi hak yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ya, menghalangi hak dari apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tentu ini tidak boleh. Berarti yang dikedepankan adalah apa yang telah Allah tentukan, hukum yang telah Allah tentukan daripada manusia. Ya, ditambah lagi ucapan itu dibangun atas dasar kejengkelan, dendam. Ya, padahal dendam di dalam syariat Islam itu dilarang dalam syariat Islam, bahkan itu dosa besar. Ya, jadi wasiatnya tidak boleh dikerjakan. Bahkan anak yang dari istri pertama berhak mendapatkan warisannya secara utuh. Ya. Oh begitu ya Ustadz ya. Barakallahu Ustadz. Tapi Ustadz boleh tanya saat ini kan seseorang mewasikan wasiat kata-kata yang batil seperti itu Ustadz. Terus kemudian apakah dia berdosa Ustadz jika memang berbicara seperti itu kepada anaknya? Ya, secara hukum tentu berdosa. Tetapi iya. kita karena yang bersangkutan sudah wafat, maka kewajiban kita hanyalah mendoakan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Iya. Ya. Adapun apa yang sudah diwasiatkan tentu tidak boleh direalisasikan. Iya. Kalau direalisasikan berarti dua pihak yang berdosa, bapak yang meninggal dan anak yang melaksanakan wasiat bapaknya ya. Anaknya juga dosa menghalangi hak orang lain. Oh iya betul. Dan itu secara hukum negara juga tidak boleh. Karena secara warisan kompilasi hukum waris negara, dia juga berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Iya betul. Dihalangi, kemudian dia tahu, maka akan terjadi permasalahan yang lebih berat lagi, yaitu menuntut di pengadilan. Ya, ini akan semakin runyam masalahnya. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Dan berikutnya ini coba kita masuk ke pertanyaan berikut. Dari Asrofi di Jawa Timur, Kabupaten Kediri Ustadz. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Nizar, saya izin bertanya. Saya berlima saudara, laki-laki 3, perempuan 2. Bapak saya sudah meninggal, sekarang tinggal ibu saya. Kemudian Bapak Teko meninggalkan warisan, apa nih maksudnya Teko ya, Bapak itu meninggalkan warisan. Dan ibu saya punya kurang lebih 3 bidang tanah. Sekitar 3 bulan yang lalu, anak-anak dikumpulkan dan membagi 3 bidang tanah tersebut. Skema pembagiannya 1 bidang tanah dan rumah yang ditempati ibu dan adik saya yang bontot dikasih adik saya yang bontot. Begitu. Terus 2 bidang tanah dibagi kepada kami berempat dibagi rata. Nah, kondisi seperti bagaimana ya hukumnya ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ini menarik juga ini. Dicampur aduk antara warisan dengan kepemilikan pribadi. Ya. Yang menjadi warisan itu adalah harta peninggalan ayahnya. Ya. Sedangkan yang menjadi milik pribadi tentu tanah yang menjadi milik ibunya. Iya. Nah,
Hasil peninggalan ayah tentu ini yang harus dibagi waris Iya. sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Iya. Adapun tanah yang dimiliki oleh ibu itu lalu ibu memberikan hadiah kepada anak-anaknya, maka itu jatuhnya hibah. Iya. Jadi kalau tanah itu dibagi rata kepada anak-anaknya, maka justru itu yang malah dibolehkan, disyariatkan dalam Islam. Oh iya. Itu malah disyariatkan karena ibunya masih hidup dan tanahnya dibagi ke anak secara rata. Justru itu yang disyariatkan dalam Islam. Adapun yang warisan dibagi rata, nggak boleh. Iya. Karena sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran. Iya. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Jadi Allah memerintahkan kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian, ya, bahwa anak laki-laki satu anak laki-laki mendapatkan bagian setara dengan 2 anak perempuan. Jadi ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam masalah waris dibagi sesuai dengan ketentuan yang seperti itu. Ya, Barakallahu fiik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah ini sudah ada penelpon masuk. Kita coba sapa ini. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, dari Bapak Darwis di Tarakan ya. Iya, iya. Barakallahu fiikum Pak. Ya, silakan ingin ditanyakan ke Ustadz Nizar, silakan. Ya, Bapak Darwis, maaf Pak, mohon volume televisinya atau untuk mendengarkan siaran kami itu dikecilkan dahulu, baru nanti berbicara dengan Ustadz Nizar melalui telepon saja. oh iya, iya. Ya. Sudah? Silakan. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Darwis. Saya ini nggak punya anak, terus saya punya ini ada, terus saya mau kasih sama siapa nanti kalau saya sudah meninggal? Pak Darwis punya saudara kandung, Pak Darwis. Ya, punya saudara kandung laki-laki 3, perempuan 4. Oke, ya. Makasih banyak Pak Darwis atas pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teleponnya. Fadhal Ustaz. Ya. Wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio dan penanya Pak Darwis, ini menarik nih. Jika ada seseorang wafat sedangkan dia tidak memiliki anak, nggak memiliki anak, ya, maka kasus ini disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya kepadamu, qul, katakan, Allah akan menetapkan hukum kepada kalian berkaitan dengan kalalah. Apa itu? Ini mur'un halaka, laisa lahu waladun, walahu ukhtun, falaha nisfu ma tarak, dan seterusnya. Jika seseorang itu wafat, sedangkan dia tidak memiliki anak, tetapi dia memiliki saudara perempuan, dan seterusnya, ya, maka saudara perempuannya mendapatkan setengah. Kemudian wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Tapi jika saudaranya dia itu laki dan perempuan, maka laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Maksudnya gini Pak Darwis, jika seseorang itu wafat, dia tidak punya anak, tapi dia punya saudara kandung, maka warisannya lari kepada saudara kandung. Jadi warisannya diberikan kepada saudara kandung, yaitu saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari jatahnya perempuan. Ya, barakallahu fiikum. Fiik, barakallahu, alhamdulillah. Semoga Bapak yang bertanya tadi bisa paham ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nizar. Mas, ya. Hilang lagi suaranya. Iya, ini, iya, Mas Pongki. barakallahu. Siap Ustadz, ya. Baiklah, ini kita masih memiliki waktu insya Allah 5 menit ya. 5 menit ya, semoga Antum masih bisa sempat menjawab salah satunya lagi. Ini dari Dini Suhartini Ustadz. Dini Suhartini di Depok, Jawa Barat. Bertanya sebenarnya, Assalamualaikum Ustadz Nizar. Kami 3 saudara kandung. 2 perempuan, 1 laki-laki.
Orang tua telah meninggal dunia, kedua-duanya meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayah beli 4 rumah agar kami tinggal berdekatan. Nomor 1 atas nama saya. Yang pertama atas nama saya rumahnya itu. Atas nama 1 dan kemudian 1 atas nama adik ketiga laki-laki. Yang nomor 1 tadi Dini Suhartini ya, yang perempuan. Terus kemudian 1 atas nama adik nomor 3. Kemudian kedua 2 atas nama ayah. Jadi ada 4 rumah. Rumah tersebut tidak ada niat kami jual ya Ustadz. Adik kedua perempuan menempati rumah atas nama adik ketiga laki-laki gitu. Dan ingin rumah tersebut jadi miliknya karena punya warung sebagai mata pencaharian. Nah, rumah atas nama saya bolehkah milik saya ya Ustadz? Bolehkah menjadi milik saya ya Ustadz? 2 rumah atas nama ayah dikontrakan, pembayarannya pun tidak mulus. Lantas adik laki-laki ini nggak mau bahas waris karena rumit dan ribet katanya. Mohon nasihatnya ya Ustadz dengan kondisi seperti ini. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'd. Pertama secara singkat karena waktu ya. Tidak ada hukum Allah itu ribet dan rumit, tidak ada. Semua hukum Allah itu mudah. Walaqad yassarna lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Adakah mereka yang mau mempelajari Al-Quran? Jadi sulit itu kita karena kita tidak mau belajar. Adapun hukum Al-Qur'annya itu mudah. Maka bertanyalah agar kita mendapatkan kemudahan. Kemudian yang kedua, jika ayah Anda sudah membagi rumah itu kepada anak-anaknya, semua anak dapat. Ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Maka yang penerima hibah maka dia berhak memilikinya sejak dia mendapatkan hibah itu. Jadi dia dapat hibah dari ayahnya rumah, ya udah menjadi milik dia. Oh ya, alhamdulillah. Ini menjadi milik dia. Jadi anak-anaknya 3, anak 3 masing-masing sudah mendapatkan rumah masing-masing. Iya. Umpamanya 3 anak masing-masing mendapatkan rumah masing-masing. Iya. Ya, yang 1 dapat rumah, yang 2 dapat rumah, yang 3 dapat rumah, ya berarti itu menjadi milik dia sudah. Iya. Itu menjadi miliknya dia. Adapun yang menjadi milik ayah, itulah yang menjadi milik warisan yang harus dibagi secara syariat. Kalau Anda nggak paham, ya bertanya. Ya jangan mengatakan bahwa hukum Allah ini sulit. Tidak, hukum Allah mudah. Sulit karena kita tidak tahu ya. Barakallahu. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya jawaban antum ya. Ibu Dini Suhartini semoga bisa paham. Jadi masih kalau kurang jelas kami tunggu teleponnya ke Fatwa TV di jam yang seperti ini hari Senin insyaallah pukul 5 sore sampai menjelang maghrib. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, antum sudah menjawab begitu banyak pertanyaan dan sudah beri kami nasihat. Semoga Allah memberkahi antum. Dan Ustaz, kami beri pengumuman insyaallah pekan depan kita istirahat dulu untuk itikaf insyaallah dan kita sambung lagi insyaallah di bulan Syawal ya Ustaz. Bolehkah acara ini kami tutup? Fadal. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita sudah tuntas kali ini fikih praktis ilmu waris di hari Senin ya di tanggal 18 bulan April ini. Semoga Allah pertemukan kembali kita di bulan Syawal ya insyaallah. Dah kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.